Wartawan media Tanimbar News kembali bersama Bung Moses Sesermudi yang telah mendapat karunia dari Bunda Maria dan Yesus Juru Selamat dunia. Moses Sesermudi menyampaikan bahwa kedudukan arca hati kudus Yesus di samping goa Bunda Maria ini, saya akan mendudukan hati kudus Yesus di sini, berdasarkan perintah dari Sang Bunda Maria. Semenjak dari tahun 2018, saya datang di Tanimbar. Dan pada saat itu pun saya sudah menyampaikan untuk beberapa umat dan beberapa dewan gereja sesuai perintah dari Bunda Maria bahwa secepatnya dudukan hati kudus Yesus di tempat yang sudah diarahkan oleh Bunda Maria, sehingga tempat itu akan dijadikan wisata kerohanian bagi umat di seluruh dunia. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang melaksanakan ataupun menanggapi apa yang sudah saya sampaikan di tahun 2018. Maka pada saat ini saya langsung ke tempat tersebut untuk mendudukan arca hati kudus Yesus sesuai perintah Bunda Maria. Dan setelah selesai pemberkatan gedung gereja yang telah saya bangun di lokasi Goa Maria Fatima, Provinsi Papua Barat Daya, maka saya kembali membangun di lokasi Lordes tertua di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lauran atau Nukote, sesuai perintah Bunda Maria dan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan wisata kerohanian di lokasi Goa Maria kurang lebih 1 miliar. Semuanya lewat perantaran Bunda Maria dan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Berikut kita saksikan petikan wawancara wartawan media Tanimbar News bersama Bung Moses Sesermudi. Oke, baik, Bung Moses, kembali lagi saya bertanya terkait dengan kegiatan tadi di Goa Maria. Kira-kira itu tempat hati kudus yang tadi yang kita lihat tadi bersama kegiatan tadi, kira-kira kelanjutannya seperti apa nanti ke depan? Di tempat itu mau jadikan apa? Ya, itu jadi tempat doa, yaitu hati kudus Yesus kan gitu. Jadi untuk tempat untuk bergumul ya bagi setiap orang yang percaya kepada yaitulah Yesus Kristus. Nah, jadi itu bukan tempat untuk kita untuk umat Katolik saja, tetapi itu juga untuk buat semua umat kan gitu. Nah, kita mengingatkan bahwa Yesus dia datang untuk semua orang, ya bagi umat yang percaya akan kasihnya, terutama apa yang dia kerjakan semua itu berasal dari Allah. Maka bagi setiap orang yang percaya, ya pasti akan dia tahu bahwa Yesus itu ya sebagai Sang Juru Selamat. Begitupun di tempat itu ya pada mula kan sudah disampaikan kan gitu. Nah, untuk dibuat untuk tetap untuk berdoanya di situ juga kan gitu. Dan jadi di situ tempat hati kudus Yesus. Nah, jadi waktu itu kan sudah disampaikan, namun mereka tidak lakukan, sehingga saya menjadikan beban moral kan gitu, secara iman begitupun secara jasmani kan gitu, karena sudah disampaikan namun tidak dikerjakan, dan namun tidak dilakukan sama sekali. Padahal itu sudah disampaikan di tahun 2018. Maka tempat tadi dibersihkan tujuannya untuk membangun. Jadi tempat berdoa, yaitulah tempat hati kudus Yesus. Untuk setiap orang untuk datang. Dan setiap orang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, dia menyampaikan dia punya keluh kesah, punya kerinduan itu. Nah, sehingga di situ ada Bunda Maria. Begitu pun artikel. Jadi setiap orang bisa menyampaikan saya kepada Yesus, nanti Yesus juga putranya juga akan menyampaikan juga kepada ibu juga akan menyampaikan kepada anak. Nah, ketika setiap orang berkunjung, ketika banyak ya bisa di sebelah juga kan gitu. Nah, jadi tidak bisa menunggu. Jadi anak dengan ibu itu sama, karena ibu adil untuk ibu itu adil. Tujuannya untuk dia menyampaikan kasih Tuhan itu juga
sebelum ada putranya, sebelum ada Yesus kan gitu. Oh dia akan mengandung, begitu pun juga anak pun juga bisa akan menyampaikan juga karena ibu dulu kan gitu. Jadi tempat itu akan dibenahi, akan dibangun kan gitu untuk menjadikan tempat doa bagi setiap orang. Jadi kira-kira Bung Moses, kira-kira tempat itu akan dibangun apa saja di situ? Jadi dibangun itu tempat itu menjadikan tempat wisata rohani kan gitu. Jadi seluruh areal itu. Oh jadi tempat itu kira-kira nanti akan dijadikan tempat wisata. Ya, jadi tempat wisata rohani. Jadi selain itu apalagi yang akan dibangun di situ? Di situ akan selanjutnya untuk dibangun semua pun aula kan begitu. Aula. Selain aula apalagi? Nah, selain aula, begitupun juga ketika untuk ini ada seperti tempat penginapan. Begitu untuk setiap orang punya mau datang berkunjung, ya mereka bisa nginap kan gitu. Tapi tujuan penginapan itu pun juga untuk kembali ya, untuk kepada setiap orang ya, anak-anak adat, ya, anak-anak adat jangan di situ, yang sudah diwarisi oleh Tuhan tanah itu kan gitu. Begitu mereka akan mengelola sehingga menjadi warisan sejarah bahwa tanah adat. Begitupun juga tanah yang pada saat itu pun juga yang sudah diberikan kepada leluhur. Begitupun juga pada saat Injil masuk, sehingga sejarah ini tidak bisa hilang. Oke baik, Bung Moses, perkirakan itu tempat itu akan dijadikan tempat wisata ya? Iya. Jadi kira-kira perkirakan itu total anggaran yang disiapkan oleh Bung Moses kira-kira berapa banyak? Ya kalau untuk saya waktu hitung itu untuk dia punya di tempat tadi yang barusan dibangun, dibersihkan tadi dan keseluruhan ya sampai di gereja lama ya, itu semua saya sudah total itu ya kita ambil 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar ya. Jadi anggarannya nanti dibangun di situ pasti Ya. totalnya 1 miliar. Ya. Nah, apabila ketika ada kekurangan baru kita kan melihat untuk ada tambahan kan gitu. Jadi nanti dananya itu lebih dari 1 miliar juga ya Pak? Iya kan gitu. Tapi kita yang anggaran dasar pertamanya nanti ya mungkin kita ambil dari yang sekitar mungkin ratus, dari puluh ke ratus akan masuk ke miliar dan lebih dari itu. Karena itu di sistem anggaran dasar kita melihat yang tadi untuk kerja kasar. Ya bukan langsung ya sudah permanen langsung belum, itu masih kasarnya. Jadi sumber dananya itu semua dari Bung Moses ya? Ya. Perkirakan itu kira-kira berapa lama Ya saya tidak sudah bisa membangun? menentukan, tapi waktu yang menjawab nanti. Apabila kalau saya itu semua sudah ada, akan secepatnya juga saya akan untuk informasikan dan saya akan menyampaikan semua itu kepada warga masyarakat Laura ya, sebaikan tanah adat, begitupun tanah bersejarah, yang tanah begitupun yang dia pada saat itu mereka menerima Injil. Jadi saya mau ingin agar tanah ini dilestarikan, ya, dibudayakan kan gitu ya. Jadi jangan kita jangan kita dijual, tidak boleh. Kita jangan diserahkan dari berbagai pihak, tidak boleh. Karena nanti tanah yang bersejarah ini akan hilang. Ya. Walaupun kita tahu bahwa tanah bersejarah, tanah yang berpotensi, bahwa ini tanah ini dulu Injil masuk. Namun kalau ketika kita sudah jual, ketika kita sudah untuk ini, loh itu bukan lagi, bukan tanah milik, itu tanah bukan milik Lauran lagi. Begitupun yang saya lakukan ini pun juga bukan maunya saya, tapi ya baik yang percaya dan tidak percaya itu kembali kepada pribadinya. Tapi itu yang disampaikan itu dari Bunda Maria. Ya Bunda Maria. Dan Tuhan Yesus. Yesus kan gitu. Karena saya buat semua ini, saya menyadari juga saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya uang. Orang tua saya juga orang yang tidak punya apa-apa, punya kekurangan. Orang yang tani ya kan gitu. Jadi Bung Moses, tadi tempat yang sudah disiapkan oleh Hati Kudus Yesus itu semua perintah dari Bunda. Iya.
Bunda yang menyampaikan harus taruh Iya, itu hati kudus. kudus Yesus di situ. Oke, baik. Iya. Kira-kira masih ada? Iya, karena waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa harus dibangun itu, tapi tidak ada. Angkat tadi saya sudah sampaikan. Maka ya saya menyampaikan hal ini, ya ada yang mau percaya dan tidak percaya silakan. Akan tetapi siapapun yang mau menentang, siapapun menghalangi ya urusannya dia dengan Bunda. Tuhan, Bunda Maria. Akan tetapi apapun yang sudah disampaikan bahwa saya akan membangun, saya akan lakukan itu amanah, ya saya akan lakukan itu. Yang saya tahu saya yang bisa mengatur saya, Tuhan. Akan gitu. Bunda Maria atau Yesus itu. Ya, saya tidak bisa melawan itu. Jadi siapapun mau untuk menghalangi pun tidak bisa. Jadi saya tidak punya urusan dengan dia. Yang penting saya menyampaikan kepada saudara, basudara desa Lauran, anak-anak Lauran, putra-putri daerah, ya Lauran, bahwa saya melakukan ini bukan untuk kepentingan saya. Jadi ketika sudah selesai pemberkatan gereja di Kota Sorong, Ya, tanggal 31 Mei 2024 ini baru rencananya untuk membangun di Desa Lauran juga ya? iya, Di ya seperti begitu. Gawang Maria. Nah, karena sudah disampaikan bahwa saya harus selesaikan di Papua dulu. Baru saya bisa akan balik, saya akan atur waktu sehingga saya bisa akan datang membangun juga di Nimbar. Jadi semua itu atas perintah Bunda Maria. Atas perintah. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasi. Dari Desa Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yos Rangga melaporkan.